Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat-Nya di pagi hari ini supaya kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selanjutnya sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Izinkan saya Muhammad Kemal selaku MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan kepala sekolah dan mentor, yang kelima seminar hasil laporan, dan yang keenam penutup. Menginjak acara yang kedua yaitu berdoa untuk tamu undangan dan juga peserta. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Menginjak acara yang kedua yaitu menginjak acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk dirijen dipersilakan. Untuk peserta dan tamu undangan dimohon berdiri. Menginjak acara yang keempat yaitu sambutan kepala sekolah SMP Negeri 25 dan sekaligus mentor orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, Bapak Sutrisno Sarjana Komputer, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, dan pernah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, alhamdulillah bisa bersama-sama membersamai acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti pada tema yang akan kita seminarkan, bahwasannya pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini BKPSDM mempunyai sebuah program untuk P3K, ada masa orientasi untuk pengenalan etika, nilai dan etika di pemerintah Kota Surakarta. Harapannya Bapak Ibu, pada orientasi ini P3K khususnya bisa mengetahui pada umumnya adalah visi-visi, misi dan sebagainya dari pemerintah Kota Surakarta, dan paling kecil, paling ujung yaitu mengetahui visi-misi dari sekolah, di mana visi-misi sekolah sendiri memang di breakdown dari visi pendidikan nasional ke visi kota, turun ke visi dinas pendidikan, dan yang terakhir di visi pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, P3K supaya bisa mengetahui kode etik apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan dari status P3K itu tadi. Oleh sebab itu BKPSDM mengangkat sebuah gagasan orientasi ini bertujuan kedepannya mempunyai P3K yang kualitas sesuai apa yang diharapkan dari pemerintah. Selanjutnya, terima kasih juga kepada kelompok 2 orientasi di periode ini yang telah berjuang membuat sebuah gagasan atau membuat sebuah inovasi untuk sekolah. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi inovasi, apa yang menjadi paparan nanti di presentasi seminar ini bisa terwujud dan bisa terlaksana untuk perkembangan SMP Negeri 25 Kota Surakarta. Demikian sedikit sambutan, semoga acara seminar hari ini nanti berjalan lancar, dan sekaligus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta kelompok 2 ini saya letakkan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memijak acara yang kelima, yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang akan dipimpin oleh moderator. Moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sutrisno selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Surakarta, sekaligus sebagai mentor pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta MOC seminar hasil, dan juga Bapak Ibu guru yang sebagai tamu undangan nih. Selamat pagi dan terima kasih atas kerawan panjenengan semuanya. Insya Allah saya selaku moderator Siska Aryono akan memandu acara untuk presentasi seminar hasil pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya adalah seminar yang pertama. Untuk itu nanti Pak Tres mohon nanti memberikan tanggapan, sekaligus nanti memberikan arahan dan juga nanti penilaian kepada kami yang presentasi pada pagi hari ini. Baik, untuk presentasi berikutnya adalah Pak Murdiono yang akan membawakan paparan pada seminar hasil koordinasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah terkait. Untuk itu kami persilakan Pak Nur untuk memulai presentasinya, dan nanti akan kita angkat langsung oleh beliau Bapak Mentor Bapak Sutrisno, dan mohon silakan diawali Pak Nur. Terima kasih untuk Pak Sis. Saya berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Sutrisno selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Surakarta, sekaligus sebagai
NOC angkatan kedua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta NOC angkatan 2 dan juga Bapak Ibu guru tamu undangan yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Izinkanlah saya untuk memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Ya, ini CV saya, nama saya Rusdiana Adi. Unit kerja saya di SMP Negeri 25 Surakarta. Next. Oke, untuk pokok pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama bab 1 adalah pendahuluan. Yang kedua, bab 2 nilai dan etika pemerintahan Kota Surakarta. Bab ketiga, nilai dan etika organisasi. Bab keempat, rencana hasil kerja P3K. Dan bab terakhir, bab kelima yaitu penutup. Di dalam orientasi ada jadwal orientasi yang dimulai sejak bulan Mei, yaitu tanggal 16 Mei 2025, yaitu terkait pembukaan, kemudian dilanjutkan NOOC melalui aplikasi LMS Sulus Wasis, yaitu pada tanggal 21 Mei sampai 9 Juni 2025. Kemudian dilakukan juga evaluasi akademik melalui LMS Sulwasis pada tanggal 10 sampai 11 Juni 2025. Kemudian dilakukan remedial LMS sekitar tanggal 12 sampai 13 Juni 2025. Kemudian dilakukan orientasi tempat kerja sekitar tanggal 12 sampai 14 Juni 2025. Kemudian pada hari ini dilakukan seminar hasil, yaitu pada tanggal 25 sampai 26 Juni 2025. Kemudian evaluasi penutupan dan terakhir penutupan. Yang pertama, kita mulai bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Latar belakang pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau yang sering disingkat dengan P3K menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, termasuk salah satu jenis aparatur sipil negara sebagai pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu. Nah, bagi P3K baru, maka pemerintah Kota Surakarta memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan yang namanya orientasi bagi P3K. Next. Bagi seorang pegawai P3K perlu memperhatikan yang namanya fungsi, tugas, dan peran yang melekat sebagai ASN P3K. Fungsi P3K yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian tugas P3K yang pertama melaksanakan kebijakan publik sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Adapun peran P3K yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi, dan bersih dari KKN. Next. Di dalam orientasi NOC Angkatan 2 ini, maksud dan tujuan diselenggarakannya yang pertama, maksudnya adalah memberikan bekal pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan mewujudkan visi misi organisasi, baik visi misi organisasi Pemkab Kota Surakarta, visi misi organisasi melalui OPD Dinas Pendidikan ataupun unit satuan kerja yaitu SMP Negeri 25 Surakarta. Adapun tujuannya adalah mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Untuk pelaksanaan seminar hasil orientasi NOC Angkatan Kedua ini dilaksanakan pada
pada hari Rabu 25 Juli 2025 yang bertempat di Aula SMP Negeri 25 Surakarta. Kita masuk bab kedua, yaitu tentang nilai dan etika pemerintahan Kota Surakarta. Berdasarkan visi dan misi yang telah dicantumkan, visi pemerintahan Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misinya yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini adalah struktur, lanjut next. Oke, ini adalah struktur OPD yang ada di Pemkot Kota Surakarta. Memasuki bab ketiga, yaitu tentang nilai dan etika organisasi. Berdasarkan organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Pendidikan. Adapun visi dan misi Dinas Pendidikan yang pertama adalah visinya terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Adapun misinya yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian, untuk satuan unit kerja, yaitu bertempat di SMP Negeri 25 Surakarta, ataupun visi misi SMP Negeri 25 Surakarta, visinya adalah unggul dalam mutu, santun berperilaku, kompak berdaya. Adapun misinya yang pertama, menyelenggarakan kegiatan sekolah yang mendorong terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, bermuatan literasi dan numerasi yang mengoptimalkan potensi siswa. Yang ketiga, memberikan bimbingan akhlak mulia dan bimbingan penyuluhan disertai layanan terprogram dan insidental. Kemudian visi keempat, mewujudkan budaya hidup sehat dan peduli lingkungan pada kehidupan sosial warga sekolah. Melaksanakan pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional tenaga pendidik serta berkelanjutan. Kemudian memberikan layanan pendukung pendidikan yang humanis, informatif, dan solutif yang sesuai dengan program siaga kependidikan. Dan terakhir, melakukan pengembangan sekolah yang melibatkan lembaga kependidikan dan kependidikan di luar sekolah. Memasuki bab 4, yaitu rencana hasil kerja P3K. Yang pertama, isu identifikasi isu, yaitu pembelajaran IPA cenderung dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan dalam pelaksanaannya cenderung monoton dengan cara ceramah. Tentu hal ini akan mengakibatkan keterlibatan peserta didik di dalam proses pembelajaran di kelas itu menurun, sehingga perlunya guru untuk melakukan suatu inovasi untuk meningkatkan keaktifan proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun isu yang diangkat berdasarkan observasi atau pengamatan selama pelaksanaan pembelajaran di kelas, ditemukan bahwa aktivitas belajar peserta didik dalam proses pembelajaran cenderung rendah. Kurangnya minat peserta didik dalam belajar IPA yang dianggap sukar, dan rendahnya keaktifan peserta didik saat aktivitas berkelompok. Nah, berdasarkan isu yang saya angkat, maka saya mencoba untuk menemukan solusi, yaitu memaparkan seminar hasil saya, peningkatan aktivitas belajar IPA peserta didik kelas 8
secara kolaboratif melalui media kartu detektif SMP Negeri 25 Surakarta. Untuk solusi isunya, untuk memudahkan penyampaian materi IPA kepada peserta didik, yaitu dengan adanya teknik dan media. Teknik yang saya gunakan di sini adalah menggunakan teknik permainan dan juga didukung dengan media yang pembelajaran yang saya kemas dalam bentuk kartu. Yang pertama, media kartu dibuat dalam bentuk QR code yang dapat di-scan secara mandiri oleh peserta didik. Kemudian media kartu ini berisikan 10 kasus yang mencakup pertanyaan yang dikemas dalam bentuk video, infografis, teks, dan gambar. Ketiga, kasus-kasus yang ada dalam media kartu dan akan diselesaikan layaknya seorang detektif memecahkan suatu kasus. Melalui media kartu detektif ini, peserta didik akan memainkan perannya masing-masing dalam kelompok. Setiap peran memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri yang harus dilaksanakan. Dan setiap peran detektif yang dimainkan oleh peserta didik akan saling terintegrasi, sehingga diperlukan adanya kolaborasi di antara tiap-tiap peserta didik. Adapun peran yang saya bagi ada 4 peran. Yang pertama di sini adalah peran pencari. Ya. Peran pencari, peserta didik bertugas untuk mencari dan mengambil kartu. Nah, di sini kegiatannya guru memberikan kasus. Peran pertama di sini adalah peran pencari. Nah, peran pencari, peserta didik bertugas untuk mencari dan mengambil kartu. Kegiatannya di sini guru memberikan kasus secara konseptual yang dikemas dalam media kartu detektif. Hasilnya, peserta didik mendapat kartu detektif yang di dalamnya berisikan soal atau kasus. Kontribusi terhadap isi adalah pelayanan pendidikan yang bermutu. Kemudian peran kedua di sini adalah analisator. Nah, peran analisator adalah peserta didik bertugas untuk memindai kasus dengan cara men-scan QR kode menggunakan bantuan HP. Kegiatannya, guru mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Hasil, peserta didik terampil dalam menggunakan teknologi berupa QR kode. Kontribusi terhadap isinya pelayanan pendidikan yang bermutu. Kemudian peran notulen, di sini peserta didik bertugas untuk menulis informasi, yaitu berupa kasus-kasus yang ada di dalam kartu detektif. Kegiatannya, guru mengarahkan kepada peserta didik untuk berliterasi secara digital. Hasilnya, peserta didik terampil dalam mencari informasi secara digital dan berliterasi secara digital. Kontribusi terhadap visi yaitu pelayanan pendidikan yang bermutu. Kemudian peran terakhir yaitu peran peneliti. Nah, peserta didik bertugas untuk mencari jawaban yang tepat dari kasus yang akan dipecahkan. Kegiatannya, guru mengawasi dan membimbing peserta didik dalam menyelesaikan kasus. Hasilnya, peserta didik telah berhasil menyelesaikan dan menjawab 10 kasus yang telah dikemas dalam kartu detektif. Kontribusi visinya adalah pelayanan pendidikan yang bermutu. Kemudian, setiap peran detektif yang dimainkan oleh peserta didik saling berintegrasi atau terintegrasi sehingga diperlukan adanya kolaborasi di antara tiap-tiap peserta didik. Nah, di sini yang ingin saya tingkatkan yaitu meningkatkan kemampuan kolaborasi peserta didik di dalam pembelajaran secara berkelompok. Adapun kegiatan awalnya yaitu menyiapkan alat dan media, kemudian membentuk kelompok, kemudian mengatur tata ruang atau meja, kemudian menjelaskan aturan terkait permainan. Kegiatan intinya memulai permainan dengan menggunakan media kartu detektif, kemudian guru selalu mengawasi dan membimbing peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, apabila waktu permainan habis atau ada kelompok yang telah menyelesaikan semua kasus, maka permainan dianggap selesai. Kegiatan akhirnya, yang pertama memeriksa jawaban kasus secara bersama-sama.
kemudian melakukan refleksi kegiatan bersama-sama, kemudian memberikan apresiasi kepada kelompok detektif terbaik, kemudian yang keempat menarik kesimpulan tentang proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Adapun simpulannya yaitu melalui penggunaan media kartu detektif ini mampu menghadirkan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan dapat menumbuhkan antusias peserta didik dalam pembelajaran IPA. Penerapan pembelajaran yang dikemas dengan memanfaatkan media kartu detektif sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi peserta didik. Sarannya, melalui orientasi P3K ini diharapkan mampu menumbuhkan profesionalisme dalam bekerja sebagai seorang guru dan mampu menerapkan nilai-nilai dan etika pemerintahan Kota Surakarta maupun nilai-nilai etika organisasi. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Modiono yang sudah memaparkan materi. Untuk selanjutnya kami persilakan pada Pak Tresno untuk memberikan tanggapan pada Pak Modiono. Terima kasih Pak Modiono yang memaparkan aksinya di SMNP 25. Yang pasti terobosan atau inovasi yang bagus di mana memanfaatkan media, dan sekali media ajar yang ada di sekeliling kita. Tapi Pak Modiono mengangkat menggunakan media kartu dengan harapan memang untuk mengubah mindset anak. Bahasanya banyak sekali anak yang berpendapat bahwa mata pelajaran IPA khususnya matanya Pak Modiono dan juga mungkin matematika itu adalah pelajaran yang sangat sulit, sangat sukar. Tapi dengan media-media tadi juga bisa dilihat contoh-contoh gambarnya tadi bahwa dengan media kartu anak-anak lebih enjoy, lebih senang dan kelihatan belajar sambil bermain seperti itu. Harapannya dengan enjoynya anak dalam belajar itu bisa menambah khusyuk dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu apa bisa benar-benar bisa masuk, bisa tercapai. Bagus media yang digunakan, mudah-mudahan bisa menginspirasi dari beberapa guru yang ada di lingkungan seperti 25 Kota Surakarta. Yang pasti lebih digali lagi karena tidak sedikit media-media yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tresno yang sudah memberikan tanggapan pada Pak Modiono. Kita beri aplaus untuk Pak Modiono. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Ibu yang presentasi di pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada MC yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih moderator. Acara demi acara sudah kita lewati. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri sampai selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Demikian presentasi daripada seminar hasil laporan orientasi. Semoga membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Kemal Ibrahim Wibawa izin undur diri.